ketika bulan Ramadan menjadi penghulu dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita sampai pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita lantunkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan menyampaikan salah satu tema, yaitu tentang menjadi mulia dengan memuliakan bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan Sayyidus Syuhur atau penghulu dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sehingga ketika bulan Ramadan menjadi penghulu dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu menjadikan bahwasanya kehadirannya sangat dinantikan. Kehadirannya sangat memberikan kegembiraan di tengah-tengah umat Islam. Kehadirannya memberikan keberkahan baik bagi kehidupan pribadi serta bagi kehidupan sosial hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di atas muka bumi yang fana ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sama-sama memahami bahwasanya di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melakukan yang namanya Shiyam Ramadan, melakukan yang namanya berpuasa pada siang harinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya yang mulia memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan yang namanya Qiyam Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Shiyam memiliki arti secara bahasa adalah menahan diri. Kemudian arti secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dari terbitnya matahari atau dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sehingga dengan pengertian tersebut kita
akan sama-sama menyelami atau mendalami apa esensi dari ibadah puasa, ibadah shaum Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, minimal ada 3 esensi yang akan kita dapati di dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memerintahkan ibadah shaum Ramadan. Esensi ini dilandasi atas dasar ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, dari ayat di atas, maka 3 esensi yang kita dapati adalah: pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hanya kepada orang yang beriman di dalam dadanya untuk melaksanakan yang namanya ibadah shaum Ramadan. Bagi orang yang tidak beriman bagaimana? Maka sudah kita sama-sama ketahui, orang yang tidak beriman tidak akan pernah menerima atau tidak akan pernah melaksanakan yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perintah shaum, perintah sholat, ataupun perintah-perintah yang lainnya. Maka bagi orang yang tidak beriman, maka dia akan menolak seluruh perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, esensi pertama di dalam melaksanakan ibadah shaum Ramadan adalah esensi keimanan. Esensi keimanan yang tertancap di dalam hati seorang hamba yang beriman kepada Allah dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian esensi yang kedua adalah yang terdapat pada penggalan dari surah Al-Baqarah yang selanjutnya adalah, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika kita melaksanakan shaum Ramadan, caranya atau untuk melakukannya maka kita harus mengikuti para orang-orang terdahulu, yaitu para generasi salafus salih, generasi-generasi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga dengan kita berpegang teguh kepada tuntunan yang disampaikan oleh generasi salafus salih,
insya Allah kita akan senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tuntunan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Karena orang-orang atau generasi salafus salih itu secara mutawatir sampai kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, atau secara mutawatir sampai kepada apa yang diamanahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah. Esensi ketiga adalah esensi tujuan dari saum Ramadan tersebut, yaitu esensi atau tujuan yang akan kita raih ketika kita memiliki keimanan di dalam melaksanakan perintah saum Ramadan. Kemudian di dalam esensi kedua, kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW melalui qaul dan para generasi salafus salih, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah akan menyembatkan kepada diri kita yaitu sematan takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Singkatnya, ibadah saum Ramadan memiliki 3 esensi yang penting untuk kita sama-sama harus sadari, yaitu esensi keimanan. Yang kedua adalah esensi ittiba. Yang ketiga adalah esensi tujuan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari ketiga esensi yang kita sudah sama-sama selami, yang kita sudah sama-sama dengarkan di awal tadi, maka akan menuntun kita menuju generasi yang memuliakan bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan tidak akan kita sia-siakan, tidak akan kita lewatkan begitu saja, karena sangat disayangkan apabila itu kita lakukan. Bagi kita yang insya Allah mudah-mudahan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan akan menghadirkan kepada diri kita yaitu rasa ingin memuliakan tamu yang hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan? Maka jawabannya sangat sederhana. Namun sederhana dari menjawabnya, yang sulit adalah melaksanakan setiap rangkaian-rangkaian untuk memuliakan puasa atau bulan suci Ramadan tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salah satu di antara yang akan menjadikan kita menjadi generasi yang memuliakan Ramadan adalah kita senantiasa melakukan setiap rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan landasan keimanan dan juga landasan ittiba. Karena sesungguhnya dengan kita beriman atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dengan landasan
kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan generasi-generasi setelah beliau, singkat atau akhirnya pada generasi ulama yang mewarisi beliau, maka insya Allah kita akan senantiasa mawas diri, senantiasa menjaga diri di dalam melaksanakan atau di dalam melakukan rangkaian ibadah saum Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, singkatnya bulan Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita merupakan suatu momentum, suatu waktu yang sangat spesial, yang sangat berkah, yang sangat mulia hadir di tengah-tengah kita. Sehingga dengan kemuliaan, dengan keberkahan, dengan kespesialan yang dibawa oleh Ramadan tersebut akan menjadikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk memuliakannya. Sekali lagi, kita akan bersungguh-sungguh memuliakan bulan Ramadan dengan segenap perjuangan kita, segenap tenaga kita untuk tidak melewatkannya begitu saja. Sehingga setiap rangkaian ibadah bulan Ramadan kita akan lakukan, kita akan laksanakan dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh tuntunan dari generasi-generasi Nabi, yaitu generasi-generasi salafus salih. Dengan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh generasi-generasi salafus salih yang mutawatir keilmuannya sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, maka insya Allah tujuan dari saum Ramadan akan menyampaikan kita menjadi generasi yang mulia karena bulan Ramadan. Mulia karena bulan Ramadan singkatnya adalah kita menjadi generasi yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Demikian apa yang Al-Fakir bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi